Baik. Global pertanyaan adalah terkait dengan masalah sumbangan dari pemerintah. Memang pemerintah Indonesia Raya memiliki semacam upaya lembaga-lembaga resmi yang resmi ya, bukan yang ilegal, lembaga-lembaga yang resmi baik pendidikan formal atau pendidikan pesantren atau lembaga-lembaga dakwah yang lain yang resmi masuk dalam data mereka itu mendapatkan sumbangan langsung. Betul ya? Ada sumbangan tahunan, ada sumbangan bulanan, ada intensif masing-masing ustadz dan segala macamnya. Pertanyaannya adalah kita nggak tahu dari mana pemerintah itu mendapatkan dana. Mungkin dari prostitusi, mungkin dari pajak, mungkin dari judi, mungkin dari mana segala macamnya gitu ya. Nah, terkait secara prinsip hukum Islam, barakallahu fikum, apa yang ada pada pemerintah itu dimasukkan dalam kategori baitul mal. Apa yang ada pada pemerintah itu masuk dalam kategori baitul mal, di mana rakyat itu bisa memanfaatkannya. Bukan semata-mata nunggu dikasih, minta langsung kepada pemerintah untuk urusan pribadi boleh. Dalam agama itu pengecualian dari hadis Rasul yang melarang kita untuk mengemis dan meminta-minta. Dikecualikan kalau memintanya kepada penguasa, dikarenakan yang ada pada penguasa itu termasuk baitul mal, hak rakyat untuk menggunakan. Misalkan kita kepingin nikah nih, sudah bujang lapuk, nggak punya dana untuk menikah, kan besar pernikahan Pak, biayanya Pak ya. Langsung ke Pemda, bagian sosial, Pak, saya rakyat Banjarmasin ini mau nikah nggak ada biaya, minta biaya pernikahan. Itu secara hukum syar'inya boleh. Urusan dikasih apa enggak itu kan pemerintah yang atur. Ringkasnya karena tina'azakumullah, semua yang ada dari pemerintah itu diperbolehkan. Baik, sekarang bagaimana kalau seandainya diyakini dengan seyakin-yakinnya pemerintah mendapatkan hasil dan pemasukan itu dari perkara-perkara yang menyimpang? Diyakini ya, tadi kan masih spekulasi, mungkin diyakini. Di sini terangkan dari para ulama yang harus difahami baik-baik terkait dengan masalah harta yang haram. Kaidahnya, harta yang haram itu haram bagi pemiliknya. Harta yang haram itu haram digunakan dan dinikmati oleh pemiliknya. Dia nggak boleh menggunakannya, harus dialokasikan kepada perkara yang lain. Tetapi harta yang haram milik dia itu apabila diserahkan kepada orang lain itu hukumnya boleh. Tetapi sikap warok kita dalam rangka untuk kehati-hatian tidak mengambilnya. Ini dikategorikan oleh para ulama termasuk syubhat yang dalam hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, di tengah-tengahnya ada yang masih syubhat. Di antara yang syubhat itu demikian, seseorang yang hartanya jelas-jelas haram memberikannya kepada kita, itu syubhat. Yang namanya syubhat dinikmati boleh, tapi yang lebih afdal tidak. Pernah ditanyakan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, juga datang dari sahabat Salman al-Farisi. Ada yang tanya kepada mereka, wahai Abdullah bin Mas'ud, ada tetangga kami itu usahanya demikian, jelek lah usahanya itu, enggak beres lah. Ngundang kita makan, apakah kita datangi undangannya? Apakah boleh kita makan makanannya? Beliau mengatakan enak di kita, dosa di dia. Artinya apa? Dia yang berdosa dikarenakan mencari harta yang haram. Dia yang berdosa dikarenakan menikmati harta yang haram. Dia yang dosa, yang enak kitanya. Artinya itu perkara yang mubah, walaupun yang afdal tidak. Begitu pun terkait dengan lembaga. Kalau seandainya kita punya lembaga pendidikan,
barakallahu fikum, bisa mandiri lebih afdal. Lebih afdal. Tapi kalau seandainya ada dari pihak pemerintah yang merupakan dana resmi dari pusat turun kepada kita 5 juta, langsung ambil di Pemda, langsung diambil. Ambil aja kalau pengen ngambil. Tidak pengen ngambil, ya terserah Anda. Kan gitu. Kalau nggak ngambil ya paling untuk mereka juga. Nah, itu khulasanya, ringkasnya yang datang dari penguasa dan pemerintah itu perkara yang halal. Perkara yang halal. Barakallah. Gitu Pak ya.